Mengutip buku 2 Nota Keuangan Era APBN 2026, anggaran sektor pendidikan pada 2026 mencapai 20% dari total belanja negara yang direncanakan Presiden Prabowo pada tahun depan. Anggaran akan diperuntukkan untuk beberapa hal seperti makan bergizi gratis atau MBG, sekolah rakyat, membangun sekolah Garuda, hingga dana program BOS dan KIP kuliah. Lantas apakah anggaran ini akan berdampak positif pada kesejahteraan guru? Dan untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami Iman Zanatul Hairi, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G. Selamat sore, Pak Iman. Nggak bisa dengar suara. Selamat sore, Pak Iman. Halo. Halo, selamat sore, Pak Iman. Bisa mendengar suara saya? Baik, kami akan mencoba untuk kembali menghubungi. Selamat sore, Pak Iman. Selamat sore Mbak Caca. Baik, Pak Iman, dari anggaran sejumlah sebesar 757,8 triliun rupiah anggaran pendidikan 2026, 178,7 triliun rupiah dinyatakan akan dialokasikan untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Pertama, apakah ini naik anggarannya 178,7 triliun rupiah dibandingkan tahun yang lalu? Dan kedua, dari hitung-hitungan teman-teman di asosiasi guru, cukupkah ini? Iya, terima kasih. Yang pertama kami harus menyebut bahwa 178 triliun itu tentu masih belum cukup. Terutama mungkin yang paling harus kita perhatikan adalah guru-guru yang kondisinya masih sangat tidak sejahtera. Sementara 178 itu masih sesuai ya penganggarannya, seperti untuk tunjangan dosen, tunjangan guru, tunjangan profesi maksud kami. Tetapi kan kemudian untuk guru-guru yang bahkan gajinya tidak sampai tidak layak lah katakanlah, ini kan seharusnya mendapatkan bantuan tambahan. Yang ini ternyata hanya mendapatkan tambahan sekira 300.000 per bulan. Ini angka yang diberikan oleh pemerintah kepada pengangguran, mereka yang terdata sebagai miskin, atau mereka yang berhenti bekerja gitu. Nah, sementara guru-guru ini masih bekerja, jadi menurut kami itu angka yang sangat tidak layak. Jadi yang harus kita perhatikan ini yang di bawahnya ini, yang masih belum layak. Yang jumlahnya ini kalau kami hitung sekitar 600.000, yang mereka hanya mendapatkan 300.000 per bulan. Ini menurut kami sangat berbeda dengan janji Prabowo Gibran ketika kampanye misalkan, yang mengatakan akan menetapkan upah minimum untuk guru non ASN. Yang bukannya mendapatkan minimum, kita hanya mendapatkan bansos senilai 300.000 yang dirapel 2.100.000 selama 7 bulan, dan itu pun dipotong pajak gitu kan oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi memang kalau pemahaman kita guru dan dosen ini hanya dianggap beban, saya kira anggaran sebesar apapun akan dianggap merugikan. Pendidikan itu adalah mandatory spending, dan kami kira itu sangat tidak sebanding jika misalkan dengan anggaran pendidikan 44,2% itu untuk makan bergizi gratis. Yang mana kalau kami hitung seandainya 600.000 guru yang mendapatkan BSU dan juga program intensif untuk guru, jika angkanya ini dibuat misalkan seperti upah minimum sekitar 3 juta rupiah, karena baru saja Presiden Prabowo di pidato HUT 80 RI memberikan tambahan 3 juta rupiah untuk anggota DPR. Lantas kenapa tidak bisa berikan itu untuk para guru yang kalau kita hitung 3 juta rupiah dikali dalam 1 tahun 12 bulan dan dikalikan untuk sekitar 600.000 guru, itu jumlahnya hanya sekitar 21 triliun. Yang ini kalau kita ambil dari dana makan bergizi gratis MBG itu hanya sekitar 7%. Kenapa kita tidak bisa mengambil itu dari dana pendidikan, sementara MBG bisa mengambil hampir separuhnya untuk makan bergizi gratis, yang sebetulnya secara filosofis MBG itu adalah school meals, yaitu program makan di sekolah yang tujuannya untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Dan kalau anggaran untuk pendidikan untuk guru ini dikurangi, maka ini menjadi paradoks. Jadi kami kira fungsi MBG sudah keluar dari fungsi utamanya. Yang seharusnya memberi makan itu adalah fungsi
jaminan kesejahteraan sosial, bukan fungsi untuk pendidikan. Jadi menurut kami mengambil MBG untuk dana pendidikan dan hanya memberikan 178 triliun untuk guru dan dosen yang sebetulnya itu juga anggaran yang tetap sama saja di tahun-tahun sebelumnya, kami kira itu tidak akan signifikan. Maka saya kira Pak Presiden tolong tunaikan janjinya waktu kampanye upah minimum guru non ASN. Mungkin itu dulu. Baik, Mas, itu artinya pada pagi harinya sebelum nota keuangan Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan dan di situ menyatakan akan meningkatkan kualitas guru di tahun depan di 2026 dan ini tidak tercermin dalam nota keuangan atau RAPBN tahun depan. Iya, kami kira ini tidak tercermin. Pemerintah sejak awal mengatakan akan melakukan sertifikasi guru untuk 800.000 guru. Ternyata yang bisa disertifikasi hanya 400.000, itu pun berkurang terus-menerus. Apakah setelah mendapatkan sertifikasi guru tersebut langsung akan sejahtera? Tidak juga. Makanya kemudian kami melihat bahwa guru-guru itu untuk mencapai sejahtera itu seperti dibuat labirin yang berliku. Untuk dia sejahtera dia harus PPG dulu kurang lebih 1 tahun dan beberapa bulan gitu, dan untuk menerima BSU dan juga bantuan insentif dia harus registrasi dulu, harus dicek dulu namanya dan lain sebagainya. Jadi kami ini guru melewati jalan yang sangat terjal untuk memastikan bahwa kami sejahtera, dan kami kira kami pun tidak berarti tidak ada uangnya karena kita punya 757 triliun. Dan itu tidak sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan guru. Maka kemudian menurut kami harusnya RAPBN 2026, semoga saja setelah menjadi APBN ini akan ada refocusing. Harusnya kita ini kembali fokus ke hal-hal yang sangat mendasar. Apakah pemerintah sudah menunaikan amanat konstitusi, keputusan MK tentang sekolah gratis? Bukankah yang diamatkan di sana adalah bagaimana rakyat kebanyakan ini yang ada di sekolah negeri dan di swasta yang dikelola oleh Kemendikdasmen ini anggarannya diperbesar supaya mereka bisa mengakses banyak sekolah. Tetapi tidak, pemerintah membuat sekolah rakyat di ujung untuk anak miskin ekstrim dan juga membuat SMA Unggul Garuda di ujung paling atas, yang mana ini tidak mencerminkan dan tidak mengurangi persoalan kita di mana hampir 4 juta anak putus sekolah. Sementara revitalisasi sekolah dan madrasah di bawah Kementerian Kemendikdasmen dan Kementerian Agama yang jumlahnya sekitar 12.000 atau 12.560 itu anggarannya hanya sekitar 22 triliun. Sementara sekolah rakyat yang jumlahnya hanya 200 itu dianggarkan 24 triliun. Sementara untuk SMA Unggul Garuda anggarannya per sekolah walaupun sedikit hanya 9 sekolah itu sekitar 500 miliar sampai 1 triliun. Jadi ada gap di sini yang sebetulnya tidak akan menyelesaikan masalah kurangnya akses pendidikan berkualitas bagi rakyat Indonesia. Dan kami kira mumpung ada waktu, pemerintah seharusnya segera melakukan yang pertama, pikirkan kembali postur anggaran yang separohnya itu MBG. Yang kedua adalah refocusing anggaran. Bagaimana mungkin kementerian yang mengelola pendidikan 50 juta anak, ratusan ribu sekolah ini hanya diberi anggaran sekitar 55 triliun. Sementara BGN mendapatkan anggaran yang cukup besar di mana itu mandatorisnya bukan pendidikan. Lalu kalau kita lihat anggaran-anggaran untuk kementerian lembaga lainnya di tahun 2025 di mana kementerian dan lembaga yang mengelola sekolah yang itu juga seharusnya mereka tidak melakukan itu, mereka juga mendapatkan anggaran dari anggaran pendidikan yang dikelola Kemenkeu yang mengatakan adalah guru dan dosen itu adalah beban. Ternyata Kemenkeu juga menjadi beban anggaran pendidikan gitu. Nah ini yang menurut kami selamanya tidak akan bisa menyelesaikan masalah pendidikan kita kalau dana pendidikan itu dicawe-cawe oleh hal-hal yang di luar tujuan pendidikan dan itu mendasar. Baik, itu apakah artinya berarti anggaran besar di tahun 2026 untuk dana pendidikan ini tidak linear untuk kemudian meningkatkan nasib guru, alih-alih meningkatkan nasib guru. Kemudian tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia juga tidak akan tercapai jika pembagiannya seperti yang tadi dikatakan. Iya, kami menduga tapi kami ingin dugaan ini salah. Itu ya, bahwa dengan separoh dari 757 itu diambil untuk MBG dan guru-guru yang semestinya ini diangkat harkat martabatnya, mereka-mereka yang mendapatkan bantuan intensif ini tidak mungkin diberikan 300.000 per bulan yang kalau dibagi per hari 1 hari 10.000. Berarti guru-guru kita ini dihargai 1 hari itu sepiring MBG. Mas Iman untuk mengklirkan 600.000 ini adalah guru-guru non ASN.
Ya, jadi kebijakan itu ada dua. Ada dua. 600.000 itu dibagi dua dari ini angka yang diberikan oleh Kemendikbudrismen. Yang pertama adalah guru non ASN yang tidak mendapatkan sertifikasi yang diberikan. Artinya di luar itu masih banyak. Yang pertama adalah di sini saya sebutkan misalkan sekitar 300.000 adalah guru non ASN. Jadi dia guru honorer di sekolah negeri dan guru honorer di sekolah swasta yang dia mendapatkan bantuan insensif itu sekitar 300.000 sekian. Lalu kemudian 250 sekian itu adalah guru-guru PAUD non formal yang selama ini gajinya juga sangat disayangkan, sangat kecil sekali. Nah, guru-guru ini yang mendapatkan bantuan yang hanya 300.000 per bulan, di mana bantuan insensif untuk guru non ASN yang di negeri maupun di swasta itu satu guru satu bulannya mendapatkan 300.000, lalu diakumulasikan 7 bulan jadi mendapatkannya 2.100.000 sebelum dipotong pajak. Nah, sementara guru-guru non formal yang mengajar di PAUD sekitar 250.000 sekian itu mendapatkan juga 300.000 tapi dialokasikannya hanya 2 bulan sehingga dapatnya hanya 600.000. Bagaimana mungkin kami akan menilai itu sebagai penyelamatan bagi guru-guru yang gaji tidak layak? Sangat kecil sekali, bahkan untuk ongkos mengajar saja sangat rendah, bahkan untuk harga snack untuk rapat-rapat Kemenkeu aja tidak sampai 10.000 gitu, pasti lebih dari itu. Baik, itu artinya tidak ada peningkatan ya. Karena kalau dari kemarin presentasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan bahwa 178,7 triliun itu salah satunya 19,2 triliun rupiah untuk tunjangan profesi guru non PNS. Ada 754.747 guru dan itu belum cukup sebenarnya. Ya, itu belum cukup karena yang harusnya pemerintah bantu, yang menjadi fokus utama prioritas adalah guru-guru yang ini non ASN dan dia gajinya tidak layak. Itu yang kami pertanyakan selama ini. Itu yang harusnya dibantu. Dan itu yang dijanjikan oleh mendapatkan Presiden tunjangan. Prabowo ya? Waktu kampanye adiknya mengatakan bahwa 2 juta rupiah untuk semua guru, semua all in. Tetapi kemudian itu direvisi ketika Hari Guru Nasional di akhir 2024 dikatakan bahwa ya pemberiannya akan dikasta-kastakan gitu ya, untuk guru PNS tidak ada penambahan lagi, tidak ada kenaikan gaji, untuk guru non ASN sertifikasinya tadinya 1,5 juta naik menjadi 2 juta. Yang ini yang selalu kami fokuskan, guru-guru honorer yang selama ini gaji tidak layak, angkanya tidak disebutkan, dan pada HUT RI ini akhirnya disebutkan ternyata angkanya 300.000 rupiah. Dan kami kira Pak Presiden kalau nanti akan mengadakan lawatan ke negara-negara Asia Tenggara, ini akan menjadi data yang paling memalukan karena kita adalah guru dengan gaji terendah se-Asia Tenggara, mengalahkan negara-negara Asia Tenggara lain yang dikenal pendidikannya masih kurang seperti Kamboja dan Filipina gitu. Jadi kami kira gurunya tidak sejahtera, tapi anggaran pendidikan dialokasikan untuk MBG. Ini menurut kami sangat tidak, fokusnya keliru, dan juga harus ada postur anggarannya coba dipikirkan kembali gitu ya, direnungkan kembali apakah ini sudah tepat atau belum. Karena ya mungkin ini masih era APBN, masih ada waktu, tapi kami kira pemerintah harus fokus kepada hal mendasar, literasi anak-anak kita. Ratusan anak-anak di Bali misalkan tidak bisa membaca, lalu juga skor literasi kita matematik itu setara anak-anak di Palestina yang sekolahnya hancur. Lalu kemudian pendidikan dasar yang sudah diputuskan oleh MK harus segera direalisasikan supaya negeri ataupun swasta bisa lebih diakses oleh semua anak tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi. Maka sekolah-sekolah yang reguler itu harus segera ada solusi. Di DKI Jakarta sudah ada sekolah-sekolah swasta yang digratiskan, di daerah-daerah lain juga sudah dilakukan. Tapi secara nasional kita butuh itu, sehingga kemudian kalau kejadiannya seperti sekarang, di mana anggaran pendidikan separuhnya diambil alih untuk MBG, ini akan sangat jelas ke depan pembiayaan pendidikan ini akan semakin tinggi karena masyarakat akan mengeluarkan uang lebih banyak lagi untuk pendidikan. Dan itu saya kira sebuah konsekuensi yang sederhana, selain daripada pendidikan itu selalu naik setiap tahun. Jadi menurut kami pidato HUT RI ke-80 itu
tidak menyentuh akar persoalan kesejahteraan guru dan tidak menyentuh akar persoalan pendidikan di Indonesia. Dan kami kira kalau ini akan terus dilanjutkan, kita akan mengalami persoalan serius dalam sistem pendidikan dan persekolahan kita. Bayangkan sekolah rakyat dikelola oleh Kementerian Sosial yang seumur-umur tidak punya reputasi dalam mengelola sekolah berasrama. Baik, Yang Mas bisa Iman. mengelola sekolah berasrama itu Kementerian Agama dan juga Kementerian Dikdasmen. Baik, Dan begitupun sekolah SMA Guru dan lain sebagainya. Jadi multi sistem ini menurut ya. kami pelanggaran terhadap Undang-Undang Sisdiknas di mana kita harus menyediakan satu sistem persekolahan. Baik, Mas Iman, apakah itu artinya Anda mengatakan bahwa anggaran yang besar untuk pendidikan di 2026, kenaikannya cukup besar dikatakan, ini sebenarnya tidak dinikmati oleh guru-guru, terutama mereka yang non-ASN? Ya, kita sudah lihat angkanya, pemerintah sudah menyebutkan bahwa kami guru-guru honorer terutama yang pernah kami advokasi juga, ternyata hanya mendapatkan 300.000 Ya. per bulan diakumulasi selama 7 bulan gitu. Dan guru-guru non formal juga mendapatkan 600.000 untuk 2 bulan. Jadi sudah jelas itulah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang itu hanya berapa persen gitu. Bahkan pemerintah kalau guru-guru tersebut diberikan 3 juta rupiah per bulan selama setahun, itu hanya 7% dari anggaran MBG. Apa salahnya difokuskan ulang untuk kesejahteraan guru? Dan saya kira kalau pemerintah melakukan itu tentu kami akan mengapresiasi. Dan ini adalah langkah strategi. Sebelum itu kami minta kepada Presiden agar segera menetapkan PP upah minimum guru non ASN sehingga itu akan membuat perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan guru. Semoga pemerintah masih mau mendengarkan suara-suara guru. Mengenai upah minimum guru non-ASN, belum ada informasi terbarunya Mas hingga saat ini? Terakhir kali kami dengar ketika kampanye. Terakhir kali didengar pada saat kampanye dan belum ada perkembangannya hingga saat ini ya? Betul. Semoga setelah ini didengar ya Mas? Baik, kami harap seperti itu. Semoga pemerintah bisa membuka mata dan hatinya untuk melihat persoalan pendidikan di lapangan gitu ya. Bagaimanapun kalau negara ini memuliakan guru, insya Allah negara ini akan bertahan sampai kata Soekarno 1000 windu lamanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Manzanatul Hairi telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia sore hari ini.